acara pada pagi hari ini, izinkanlah kami mengawali dengan membacakan sebuah pantun. Mohon Bapak Ibu berkenan dengan mengucapkan kata jaga. Makan malam lalapan dengan nikmat, ditambah sambal yang pedasnya dahsyat. Jawablah salam dengan semangat, agar acara bertambah hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jampirjo, Ibu Mulyati SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta desiminasi yang hadir berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena telah menginvestasikan waktunya untuk hadir pada acara berbagi praktek baik dengan judul Diseminasi Aksi Nyata Modul 14 Budaya Positif. Sebelum dimulai, bolehkah saya mendengar tepuk tangan yang meriah dan bersemangat dari semua peserta? Iya, terima kasih sekali, sangat menyemangati. Walaupun sudah menunjukkan pukul 10:30. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, keempat adalah acara inti, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Chandra. Kepada Ibu Chandra disilakan. Monggo Bapak Ibu, saya aturi untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang luar biasa ini, yang hebat ini, kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau bekerja sama dalam menyelesaikan modul 1.4 ini. Modul 1.4 ini merupakan puncak dari modul 1. Modul 1
1 yaitu kita modul 1.1 kita itu membahas filosofi Niajar Dewantara. Bagaimana seorang guru itu harus menghamba. Nah, kata menghamba itu kan kesannya kayak gimana gitu, ya kan? Nah, padahal menghamba di sini itu artinya bahwa guru itu menuntun murid untuk berperilaku sesuai dengan kaidah apa yang sudah diutarakan oleh Niajar Dewantara. Yang modul 1.2 itu membahas tentang peran dan nilai guru penggerak. Sedangkan modul 1.3 itu membahas visi guru penggerak yang kemarin kita sudah PS2 sudah kita laksanakan, itu merupakan modul 1.3. Nah, puncaknya yaitu modul 1.4 ini yaitu budaya positif. Kenapa budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah? Karena apa? Karena setiap apapun yang kita lakukan itu dampak positifnya itu akan mengena pada semua lini kehidupan kita. Kita sebagai guru itu programnya apa? Belajar, belajar, dan belajar. Begitu juga dalam modul dari modul 1.1 sampai 1.4 itu setiap modul itu juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, untuk menyamakan tujuan pembelajaran atau tujuan kita itu seperti apa, kita akan melakukan ice breaking lebih dahulu. Siap? Ice breaking-nya ini clue-nya yaitu tujuan. Ingat, clue-nya itu tujuan. Misalnya kita habis ini sekarang hari apa? Hari Sabtu, besok Ahad atau besok Minggu itu kita akan pergi. Misalnya kita akan pergi ke luar kota. Kira-kira tujuannya Bu Ani mau kemana? Bisa dulu. Mau ke Jogja. Nah, kalau ke Jogja yang pertama kali harus Bu Ani siapkan, atau saya dulu yang menyiapkan itu berarti Jogja itu di Yogyakarta atau Jogja dulu. Kalimatnya kata Jogja atau Yogyakarta? Di Sleman. Berarti kita ambil Sleman aja ya. Nah, kalau ambil Sleman berarti yang perlu disiapkan yang pertama yaitu sangunya. Setuju? Yang kedua apa? Yang kedua siapa yang tahu yang kedua? Ayo apa? Yang kedua. Tujuan berpergian. Ya, kita kan mau ke Sleman. Ya, ke Sleman itu yang pertama kita kan harus butuh sangunya dulu. Lalu yang kedua apanya? Akomodasinya ada, ya bisa. Akomodasinya bisa. Apa lagi? Lama perginya. Betul sekali. Kita ganti kotanya lagi. Misalnya apa? Bumul mau pergi ke mana? Enggak apa-apa. Ke Magelang. Kalau ke Magelang itu berarti yang kita butuhkan itu yaitu apa? Makanan. Nah itu. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya kita, tujuan hidup kita seperti apa, tujuan kita pembelajarannya seperti apa, kita akan bisa melihat karena dengan melihat tujuan pembelajaran, tujuan hidup kita semua
seperti tadi saya sebutkan, yaitu antara guru dan murid yang telah disepakati, sehingga akan muncul motivasi intrinsik berupa nilai kebajikan universal. Motivasinya berasal dari dalam diri anak itu tersebut. Tadi yang nilai-nilai kebajikan universal itu sudah banyak sekali tadi disebutkan oleh Bu Lydia. Selanjutnya yaitu dengan keyakinan itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dengan kita mengadakan keyakinan sendiri itu artinya apa tuh keyakinan itu? Percaya, ya, kita percaya, bentuk kepercayaan kita kepada seseorang dalam memecahkan berbagai masalah itu juga suatu bentuk keyakinan. Kita misalnya ngobrol sama seseorang terus kita tanya, yakin kita nih? Nah, seperti itu. Berarti kan kita minta rasa kepercayaan kepada orang tersebut. Nah, di sini ini bagaimana prosedur membuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama yaitu mempersilakan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kalau di dalam kelas ini ibu guru atau bapak guru beserta murid itu melakukan curah pendapat. Curah pendapat itu berarti kita melakukan tanya jawab. Sekolahan atau kelas yang nyaman itu seperti apa? Itu ditanyakan ke murid. Karena kan murid tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kelasnya nyaman, kelasnya enak, itu kan belajarnya juga enak. Nah, itu guru menanyakan ke murid, cita-citanya untuk membuat kelas menjadi nyaman itu seperti apa? Nah, itu guru dan murid melakukan curah pendapat. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan dari murid itu kita catat semua. Kita analisa semua, kita analisa bareng-bareng. Yang ketiga yaitu menyusun keyakinan dengan mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Dalam hal ini, misalnya dilarang membuang sampah, dilarang jalan-jalan di teras. Ini kata dilarang itu kan kalimatnya negatif. Maka dalam membuat keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, kalimat-kalimat kata jangan, dilarang itu kita jelek, kita hapus menjadi kalimat yang positif. Gunanya apa? Karena setiap memori kita yang negatif itu akan melekat. Anak lebih melekat kata jangan daripada kalimat yang positif. Yang dilarang, jangan naik di meja, justru anak naik di meja. Jangan jalan-jalan di luar sana karena di sana panas, justru anak akan melakukannya seperti itu. Yang keempat yaitu meninjau keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, keyakinan di sini itu kita tinjau. Ini untuk anak di kelas ini bermanfaat tidak? Mana yang perlu direvisi, mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah cocok kepada anak, itu kita tinjau bersama-sama. Selanjutnya yaitu menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah disepakati antara guru dan murid, itu kita tanda tangani. Seperti kemarin di kelas 1 itu saya sudah membuat kesepakatan kelas itu yang bawah itu ada nama setiap anak. Berarti anak itu ikut andil dalam menentukan apa yang sudah menjadi keyakinannya. Yang keenam yaitu keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Nah, ini diletakkan di tempat-tempat biasanya kalau di kelas di tembok, kita buat yang agak besar biar anak itu selalu melihat apa yang sudah disepakati bersama-sama. Jangan sampai kita nempelnya misalnya di belakang pintu seperti ini. Ini anak tidak akan melihat. Nah, yang namanya keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama itu tentunya kita harus menindaklanjuti. Apabila ada keyakinan atau kesepakatan itu misalnya berlaku dalam waktu 6 bulan berikutnya boleh tak diganti? Itu boleh, sifatnya fleksibel. Apapun yang dilakukan anak, apapun yang dilakukan guru
yang pendek-pendek saja, jangan yang panjang-panjang. Nah, ini contohnya. Ini contoh dokumentasi saya dalam membuat keyakinan kelas. Karena saya mengajar di kelas satu. Ini yang pertama yaitu tentang perkenalan. Nah, ini contoh tentang dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Karena saya mengajar di kelas 1, jadi anak itu harus dibimbing bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ini saya menampilkan slide yang pertama yaitu perkenalan. Selanjutnya yaitu contohnya saya menyusun keyakinan yaitu dengan berbagai macam gambar. Misalnya ada gambar anak berangkat sekolah, terus ada gambar jam. Nah, itu apa? Itu anak akan mendeskripsikan ini gambar apa ya, Bu? Anak nanti menjawab atau saya yang memandu. Ini gambar anak berangkatnya sekolah jam berapa ini? Jam 7. Padahal kalau jam 7 itu pelajaran sudah dimulai atau belum. Nah, nanti anak akan belajar bernalar kritis. Anak akan berpikir, Bu, maksudnya kan jam 7. Ya, maksudnya jam 7 berarti sampai di sekolahan harus sebelum jam 7. Nah, kesepakatan bagaimana atau keyakinannya bagaimana? Nah, nanti. Terus selanjutnya yaitu nih, anak menulis keyakinannya. Ini dengan panduan berbagai gambar atau slide. Ini anak menulis keyakinannya. Lalu ini anak menempel hasil yang sudah disepakati. Dan hasil dari keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, ini tata tertib. Aslinya tata tertib di kelas itu ada kata-kata seperti ini. Tidak boleh datang terlambat. Jangan meminjam barang tanpa permisi. Jangan berisik di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh pelit. Dilarang berbicara kotor. Nah, kata-kata yang dulunya kalimatnya ini negatif, dengan ada kata tidak, jangan, itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu setiap hari. Kemarin saya tanya kepada anak-anak, ini disetujui atau tidak? Iya, Bu, saya berangkatnya gasi-gasi kok. Mereka menjawab seperti itu. Yang kedua yaitu hormati guru dan teman. Yang ketiga yaitu mendengarkan penjelasan guru. Jadi kalau misalnya guru di kelas sedang menjelaskan materi, itu anak-anak belajar menghormati. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ini otomatis ini harus dijaga. Yang kelima, saling membantu dan berbagi dalam kebaikan. Nah, penekanan ini saya yang nomor 5 itu saya benar-benar menekankan. Karena apa? Dasar dari anak kelas 1 itu karakternya harus tertanam sangat kuat. Anak tidak boleh ini ada kata tidak boleh pelit. Harus berbagi makanan, harus berbagi alat tulis, dan itu alhamdulillah dengan menempel atau dengan menyepakati kesepakatan kelas ini 1 bulan setelah ini kan saya buatnya waktu 1 minggu MPLS. Nah, 1 bulan setelah MPLS itu anak-anak sudah bisa mempraktekkan. Contohnya kayak kemarin itu ada anak yang tidak membawa pensil. Itu teman-temannya berebutan. Saya ada 2 Bu, saya ada 3 Bu, seperti itu tanpa saya suruh. Begitu juga soal makanan. Kemarin ada anak yang kehilangan uang 2.000, lapor ke saya, Bu, saya uangnya hilang, saya nggak bisa jajan. Nah, teman-teman yang lainnya langsung berbagi, nanti tak jajakin ya, nanti pakai uang saya aja, nanti 2.000 seperti itu. Nah, ini nilai-nilai yang harus melekat kepada anak. Karena akan apa? Anak akan dibawa sepanjang masa. Selanjutnya itu berbicara baik dan sopan. Nah, berbicara baik dan sopan ini juga masuk ke pendidikan karakter. Di kelas 1 saya tanamkan kalau kita berbicara kepada siapapun itu, entah itu teman, entah itu guru, entah itu orang tua, itu harus berbicara dengan sopan. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, tidak boleh menghina satu dengan yang lain. Nah, yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar manusia.
manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita setiap manusia itu kan punya kebutuhan. Nah, kira-kira kebutuhannya Bu Sandra apa? Kebutuhannya makan, minum. Terus kebutuhannya Bu Khadijah kok lemas belum makan ya? Kebutuhannya Bu Khadijah apa? Kebutuhannya Bu Khadijah? Uang, dia uang, dia apa? Itu kebutuhan universal kita semua kan? Makan, minum, uang itu kebutuhan kita. Bagaimana kalau kebutuhan kita itu tidak terpenuhi? Rasanya bagaimana? Uring-uringan, marah, tantrum seperti itu, sebel. Apalagi kalau misalnya kita hari Sabtu ini ingin ngajak suami pergi ke jalan-jalan, ternyata suami nggak paham apa yang kita butuhkan. Kita jadi apa? Sebel sama suami, uring-uringan sama suami, karena suami tidak tahu atau tidak paham apa yang seorang istri butuhkan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu sebenarnya melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap anaknya kok nakal tuh, anaknya kok seperti ini tuh. Nah, ternyata ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak sadari itu anak itu membutuhkan. Kadang kita mikirnya gini, loh ini anaknya kok seperti ini tindakannya, anak kok melakukan A, anak kok melakukan B, anak kok melanggar peraturan. Sebenarnya apa yang ada dalam benak anak? Nah, karena apa? Karena kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Nah, sebagai guru, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan anak tersebut atau kita memenuhi kebutuhan peserta didik? Kita sebagai pendidik harus bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan murid kita. Nah, di sini ini kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini otomatis kita sangat membutuhkan. Ada bertahan hidup. Tadi Mbak Chandra pengen makan, minum itu termasuk bertahan hidup atau survival. Selanjutnya yaitu kesenangan atau fun. Ini kita juga sangat membutuhkan biar kita tidak oleng, tidak stres, ya, tidak memiliki banyak beban hidup. Kita butuh ini kebutuhan atas kesenangan. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan juga sangat penting bagi kita. Misalnya kita perempuan itu berkarir, perempuan itu bekerja di luar rumah, itu juga merupakan bentuk dasar dari kita merasa mendapatkan kebebasan. Selanjutnya yaitu penguasaan. Nah, penguasaan itu bagaimana penguasaan itu? Kita butuh validasi. Jadi kita butuh pengakuan. Kita butuh diberi tanggung jawab. Agar kita apa? Agar rasa penguasaan itu terpenuhi. Nah, ini bagaimana jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi? Ini tadi sudah disinggung sedikit. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi yang nilai-nilai kebajikan itu ada nilai-nilai toleransi, disiplin, saling menghargai, dan sebagainya. Nah, ini contohnya tadi kasus ini. Misalnya Bu Nova, guru kelas 1 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Aldo. Beberapa anak telah mengeluhkan Aldo yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Nova, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Aldo melakukan hal itu? Karena kebutuhan dasarnya Aldo ini tidak terpenuhi. Kira-kira apa yang kita lakukan atau perlakuan apa yang kita akan berikan kepada Aldo? Nah, alasan yang pertama yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Aldo adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau tadi survival. Nah, ini untuk mengetahui alasan anak melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap melanggar hukum, dalam arti hukum peraturan sekolah atau keyakinan yang sudah kita sepakati, kita itu berdialog dengan anak. Jadi kita jangan menghakimi anak. Misalnya anak kok minta bekal kepada temannya, langsung kita, jadi anak itu jangan seperti itu, jangan minta-minta, habis itu bawa sendiri
Ya adonya jadi berbuat apa? Caper, cari perhatian dengan meminta makan temannya, biar gurunya nanti manggil ado. Setelah itu terus gurunya memanggil juga orang tuanya. Nah sebenarnya yang dibutuhkan ado itu yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita merasa diterima, kita merasa dihargai, hati kita menjadi apa? Menjadi nyaman. Alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Aldo sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah ini bagaimana caranya? Kalau misalnya Aldo ini minta temannya dengan paksa, nah minta temannya dengan paksa kan temannya berarti kan takut sama Aldo. Nah kalau misalnya tipenya Aldo seperti ini, dia butuh kekuasaan, itu yang dilakukan guru apa? Memberikan tanggung jawab kepada Aldo. Contohnya Aldo diberi tanggung jawab sebagai ketua kelas, Aldo diberi tanggung jawab sebagai misalnya si keamanan atau si kebersihan. Dengan tanggung jawab seperti itu, Aldo merasa, oh aku diberi tanggung jawab seperti ini, aku punya kuasa seperti ini, aku nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman seperti itu. Alasan yang berikutnya yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Aldo sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya kalau misalnya setiap hari ibunya memasakkan Aldo telur ceplok terus atau sayur sawi terus, kan lama-lama Aldonya menjadi bosan. Karena Aldonya bosan, dia tidak mau bilang sama orang tuanya, mungkin karena dia takut, maka dia akan meminta bekal temannya. Meminta bekal temannya, sedangkan temannya takut. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ini, Aldo butuh sekali kebebasan untuk memilih. Kita beri anak itu kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpendapat. Untuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi nanti selanjutnya akan disampaikan ke Bu Ani, tapi kami dari CGP itu setiap CGP harus bisa menampilkan 2 kasus. Nah ini kasus yang pertama yaitu saya bekerja sama dengan Sakila, ini anak kelas 1. Sakila ini membuang sampah di laci.
untuk contoh yang sangat sederhana. Itu Bapak Ibu, itu contoh penerapan tentang segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya apa itu segitiga restitusi itu akan lebih dijelaskan secara gamblang oleh Ibu Ani. Monggo Ibu Ani. Ya, terima kasih Bu Ani atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Tadi kan sudah ada pertanyaan dari Bu Ita untuk Bu Dia, kemudian Bu Nurul untuk Bu Ani, dan sekarang saya bertanya untuk Bu Nurul. Seperti yang tadi saya diberi pertanyaan oleh Bu Nurul, apa itu keyakinan kelas dan juga peraturan sekolah? Nah, sekarang saya mau bertanya Bu, tadi nggak apa ya katakan. Nah, yang saya ingin tanyakan, di suatu sekolah itu kan sudah ada peraturan atau aturan tata tertib sekolah yang sudah dibuat dan juga disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, kemudian anak-anak sama keluarga dari sekolah tersebut juga sudah memiliki atau sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, anak-anak itu lebih dominan ke keyakinan kelas daripada ke peraturan kelas. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Bu Nova, apakah peraturan sekolah atau apakah peraturan sekolah itu bisa diganti dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Enika yang sangat menggelitik ini. Untuk peraturan sekolah yang sudah ditetapkan di sekolah dibandingkan dengan keyakinan kelas, dan kita sudah punya keyakinan kelas masing-masing, ini ada berpengaruh atau tidak? Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kok kita sudah ada peraturan kelas ini, apa tadi Bu Enika perbedaannya atau gimana tadi itu? Kan sudah ada Ya, sudah. tetapi seiring berjalannya waktu kan setiap kelas juga memiliki keyakinan kelas. Kemudian apakah diperbolehkan jika keyakinan kelas itu peraturan sekolah diubah dengan keyakinan kelas? Oh ya, boleh tidak Ibu Bapak peraturan yang ada di sekolah dirubah dengan adanya keyakinan kelas? Nah,
boleh saja karena kita tadi sudah belajar dengan adanya ilmu atau yang kita sudah dapatkan dari modul ini. Kalau peraturan itu kan sumbernya satu arah biasanya kan bersifat sangat tegas dengan banyak hukuman-hukuman. Sedangkan dengan adanya keyakinan kelas itu bukan lagi kita menerapkan hukuman, tapi apa, konsekuensi. Kalau misalnya tidak melakukan ini, kita juga melakukan restitusi. Adanya konsekuensi juga adanya restitusi. Misalnya anak tidak melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, kita itu bertanya kepada anak dengan 3 tahapan yang tadi sudah dijelaskan dari Bu Ani. Untuk keyakinan kelas, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, mau tidak mau anak harus menuruti. Kalau yang untuk peraturan sekolah itu satu arah. Jadi intinya gini Bu, intinya bahwa peraturan sekolah itu boleh dirubah dengan keyakinan kelas, karena setiap kelas itu keyakinannya kan beda-beda antara fase A dan fase B itu tidak mungkin sama. Dari fase A begitu juga dengan fase C, itu tergantung dari kita membuat kesepakatan di kelas masing-masing antara pihak guru juga dengan pihak murid. Demikian Bu Eni. Terima kasih kepada Bu Erika dan Bu Nova yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Sudah terjawab ya Bu Erika? Sudah. Tadi sudah pertanyaan, kemudian sampailah kita pada penghujung acara di kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini, yaitu refleksi bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu harus dijalankan dengan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu diambil dari mana? Dari nilai-nilai kebajikan universal yang beraneka ragam itu. Nah, salah satunya itu adalah profil pelajar Pancasila, karena kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang sangat banyak, ada IBO, ada primary, ada macam-macam itu tadi. Nah, mengapa kita memilih profil pelajar Pancasila? Karena ini dapat diukur Bapak Ibu. Nah, nilai-nilainya dapat diukur ketika kita pada akhir semester ada nilai rapor di situ. Nah, di situ tercantum profil pelajar Pancasila yang dapat kita ukur. Jadi kita tidak usah sulit. Kalau kita misalnya mau yang nilai kebajikan, sebenarnya boleh nilai kebajikan yang lain, tapi belum diukur di pendidikan kita yang sudah difasilitasi oleh pemerintah itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengambil nilai kebajikan untuk mengimplementasikan disiplin positif dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka belum. Kemudian juga motivasi perilaku manusia yang ada di itu tadi, dari yang paling bagus diri sendiri, kemudian mendapat imbalan ataupun yang satunya adalah mendapat hadiah. Kemudian keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama. Nah, di sini nanti akan menimbulkan suatu hal yang positif di dalam kelas kita. Dan selanjutnya adalah ketika anak melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang melanggar peraturan, itu tidak langsung kita justifikasi, tapi lihatlah mengapa anak tersebut melakukan hal itu. Jangan-jangan karena kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi, yang 5 tadi, yang kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan cinta dan rasa diterima. Jadi kita harus tahu kira-kira mengapa si anak didik kita itu melakukan suatu pelanggaran. Nah, kemudian caranya bagaimana ketika anak itu sudah melakukan suatu pelanggaran untuk mengganti identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, dengan cara kita melakukan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, itu antara lain yang kita pelajari. Yang kita pelajari
pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan judul budaya positif. Demikian, semoga presentasi ini dapat menginspirasi akhir kata. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Dan terima kasih. Kemudian belum selesai. Bu Wit mau menampilkan apa tidak? Hah? Tidak? Nggak apa-apa. Dengar sudah ada sertifikat institusinya. Nih, baik sudah. Berarti Bu Wit tidak menampilkan ya. Jadi sebelum acara kita tutup, biasa kita berpantun dulu. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menjawab dengan jaga. Sungguh manis buah ini, habis dimakan sisa empat. Kita cukupkan desiminasi ini, semoga bisa memberi manfaat. Ya, saya Eko Ciagayani mewakili kita bertiga mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kehilafan yang kami lakukan di sini. Jika kurang berkenan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bergerak, lekas bergerak, dan memperbaiki. Mati.